Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem Analisis dan Desain. Topik kita kali ini adalah data gathering atau pengumpulan data untuk sistem analisis dan desain. Pada setiap fase SDLC, analis memerlukan informasi atau data. Data tersebut perlu dikumpulkan. Tersedia banyak metode atau teknik untuk mengumpulkan data. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 5 macam teknik pengumpulan data untuk sistem analisis dan desain. Pertama, interview. Yang kedua, menggunakan kuesioner. Yang ketiga, menggunakan teknik investigasi. Yang keempat, observasi. Dan yang kelima, joint application design. Interview atau wawancara adalah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting. Hampir setiap proyek pengembangan sistem, analis menggunakan teknik itu. Dalam interview, analis akan berusaha memahami opini dari interview, feeling, dan situasi sistem saat ini, tujuan organisasi dan tujuan personal, dan prosedur tidak formal. Prosedur tidak formal adalah prosedur yang sesungguhnya atau yang benar-benar dilaksanakan tetapi tidak ada pada buku panduan. Sebelum interview dilaksanakan, analis harus mempersiapkan atau merencanakan dengan matang terlebih dahulu. Ada 5 langkah dalam perencanaan interview. Yang pertama, analis harus membaca bahan-bahan latar belakang dari objek yang akan dikumpulkan datanya. Berdasarkan background material tersebut, analis akan menetapkan tujuan dari interview yang akan dilaksanakannya. Kemudian berdasarkan tujuan, analis menentukan, memilih siapa yang akan diinterview. Siapa yang akan menjadi narasumber. Setelah diketahui ditetapkan narasumbernya, maka analis mempersiapkan narasumber tersebut, yaitu dengan menghubungi, membuat perjanjian. Berdasarkan tujuan interview dan disesuaikan dengan orang yang akan diinterview atau narasumber, analis akan mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam bentuk tipe dari pertanyaan dan struktur dari pertanyaan tersebut. Ada 2 tipe dasar pertanyaan untuk interview. Yang pertama, open-ended question, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan tertutup. Dalam open-ended question, interview memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan sepanjang yang dia inginkan. Pada open-ended question, analis menginginkan jawaban panjang lebar dari responden. Pada pertanyaan tertutup, analis membatasi jawaban responden. Pertanyaan tertutup cocok bila analis menginginkan jawaban yang tepat, data yang reliable, dan akan mudah untuk dianalisa. Metode menggunakan pertanyaan tertutup ini sangat efisien, hanya tidak banyak memerlukan skill analis untuk mengelola interview.
Di samping dua jenis pertanyaan terbuka dan tertutup di atas, ada lagi dua jenis pertanyaan lain yang disebut dengan bipolar question dan probe question. Bipolar question adalah pertanyaan yang memerlukan dua pilihan saja, misalnya ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Sedangkan probing question adalah pertanyaan yang meminta jawaban lebih rinci dari pertanyaan sebelumnya. Tujuan dari probing question adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, atau untuk mengklarifikasi, atau untuk menyimpulkan, atau memperluas poin yang sudah disampaikan oleh responden sebelumnya. Sebagai alternatif dari interview, kita bisa menggunakan kuesioner. Kuesioner berguna untuk mengumpulkan informasi dari anggota atau member organisasi dalam bentuk attitude, belief, behavior, atau karakteristik. Kuesioner tepat digunakan apabila anggota organisasi yang terlibat dalam proyek tersebar. Yang kedua, jika orang yang terlibat dalam proyek sangat banyak. Dan yang ketiga, kalau perlu pekerjaan eksploratori sebelum proyek dimulai, atau kita perlu memecahkan satu masalah sebelum kita melaksanakan interview. Menginvestigasi hard data. Hard data adalah dokumen-dokumen data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis. Hard data dapat diperoleh dengan menganalisa dokumen-dokumen kuantitatif seperti laporan kinerja, catatan, formulir pengumpulan data atau source dokumen, dan transaksi-transaksi. Di samping menganalisa dokumen kuantitatif, hard data juga diperoleh melalui menganalisis dokumen kualitatif seperti memo, pengumuman atau tanda-tanda pada papan pengumuman, website perusahaan, buku panduan kerja, atau kumpulan peraturan. Selanjutnya, observasi. Dengan observasi, kita dapat memahami apa sesungguhnya yang benar-benar terjadi dalam organisasi. Dengan observasi, kita mendapatkan informasi langsung, interaksi antara para pengambil keputusan dengan anggota organisasi lainnya. Pada saat melakukan observasi, analis akan menyiapkan play script untuk mencatat kegiatan yang dilakukan decision maker dengan menggunakan serangkaian kata-kata kerja seperti berbicara, mengambil sampel, berkorespondensi, dan mengambil keputusan. Joint Application Design adalah metode pengumpulan data di mana analis mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu workshop. Dengan Joint Application Design, kita dapat menggantikan serangkaian interview dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem. Joint Application Design teknik digunakan untuk merumuskan sistem requirement dan merancang user interface dengan bersama-sama. Pihak-pihak yang terlibat
Di dalam Joint Application Design, antaranya adalah analis, user, eksekutif, observer, juru tulis atau sekretaris, dan pemimpin sesi workshop. Teknik Joint Application Design hanya cocok digunakan bila kita menginginkan sesuatu yang baru dengan proyek sistem ini. Yang kedua, bila culture organisasi memang mendukung untuk dilakukan pemecahan masalah dengan bersama-sama. Yang ketiga, kalau analis memperkirakan dengan menggunakan Joint Application Design akan meningkatkan atau jumlah ide yang dapat dikumpulkan. Dan terakhir, apabila personel yang akan terlibat dalam workshop ini dapat meninggalkan pekerjaannya untuk beberapa waktu. Ada beberapa manfaat yang diharapkan dengan menggunakan Joint Application Design. Pertama, menghemat waktu untuk mengembangkan sistem, khususnya menghemat waktu yang perlu dihabiskan untuk interview banyak orang. Yang kedua, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan rasa memiliki user terhadap sistem yang dikembangkan. Dan yang keempat, jumlah ide-ide kreatif yang dihasilkan akan semakin banyak.